Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Di tengah pembahasan yang lagi rame banget tentang bendera One Piece yang gak boleh dikibarkan di Indonesia, katanya dilarang dan bakal di sweeping, bakal ditahan bahkan orangnya ya. Walaupun sebenarnya presiden udah bilang kayak nggak boleh-boleh aja gitu, tapi tetap aja nih kayaknya orang pada anti banget. Kenapa sih, ada apa yang salah nih dengan bendera One Piece? Pokoknya di tengah gejolak itu, Netflix merilis trailer atau teaser terbaru dari One Piece live action season kedua. Dan trailernya gila, keren banget guys. So di video kali ini gue bakal nge-breakdown ada scene-scene apa aja atau adegan-adegan apa aja dari live actionnya yang connect sama anime atau dari manganya. So kita bakal breakdown, kita ngeliat easter eggs dan potensi ceritanya kayak gimana. So kalau kalian penasaran, tungguin aja, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Nah, buat kalian yang mungkin baru ngikutin One Piece atau mungkin nggak tahu sama sekali soal One Piece, nah live action ini, series live action di Netflix ini bisa jadi opsi terbaik buat kalian tahu tentang One Piece yang gila seru banget. Tentunya banyak juga gue denger di luar-luar orang-orang tuh kayak pada ngomong, gue pengen ngikutin One Piece tapi kayaknya animasinya tuh kayak kurang gitu di awal-awal. Terus mungkin udah kelamaan gak sih? Udah kebanyakan gak sih? Nah, kalian bisa ngikutin One Piece dari live action ini aja. Udah bisa ngeliatin visual yang keren banget, udah bisa ngeliatin cerita juga yang keren banget, pemerannya juga keren-keren banget. So, ini adalah waktu yang tepat buat kalian ngikutin One Piece. Dan ini baru season kedua. So, kalau kalian pengen mulai ngikutin, go watch langsung season pertama jadi Netflix, guys. Everything I've done, everywhere I go, is for the One Piece. Nah, di season keduanya ini kita bakal masuk ke Arabasta Arc. Tapi nggak semua Arabasta Arc-nya ini bakal diadaptasi ke season kedua. Dimana Arabasta Arc ini bakal dibagi menjadi dua season 2 dan season 3. Makanya di trailer ini juga dikasih tahu di belakang kalau season ketiga ini sedang dalam syuting juga, sedang dalam produksi. Karena mereka tuh benar-benar harus syuting back to back biar pertama faktornya biar aktornya ini nggak ketuaan untuk memerankan peran-perannya. Terus yang kedua juga karena ini masih menjadi satu bagian cerita juga. Jadi kayaknya emang harus banget syuting mending 2 season sekaligus dibanding kayak libur dulu terus cari waktu lagi gitu kan. Jadi mending season 2, season 3 dikelarin dulu, baru libur, baru abis itu mau masuk ke season 4, terserah deh. Nah, arc di One Piece itu memang satu cerita besar atau satu garis besar cerita yang terdiri dari mini arc di setiap episode. Beberapa episode pokoknya ini satu cerita di satu pulau misalnya kayak gitu ya. Jadi disebut dengan mini arc. Nah, untuk Arabasta Arc ini itu punya beberapa mini arc dan season keduanya ini itu bakal membuka arc-nya itu dengan atau mungkin di episode satunya nanti itu di Locktown. Dan akan diakhiri di Drum Island. Dimana Drum Island ini kita akan kenal sama satu karakter yang bernama Mini Chopper, si dokter andalan kita. Baru di season ketiganya kita bakal masuk ke Arabasta, konflik utama dari Arabastanya. Dan ini menurut gue adalah pilihan yang tepat karena bisa lebih fokus dan juga bisa bener-bener kayak daripada capek-capek atau misalnya daripada ngejar-ngejar dan bikin ceritanya juga jadi ngebosenin gitu kan. Mendingan kayak dibagi aja, dikasih porsi, dipanjang-panjangin juga nggak apa-apa biar bisa di-feel sama si Oda nantinya, bisa dimasuk-masukin cerita yang mungkin sempat kepikiran sama dia tapi mungkin belum pernah dimasukin gitu ceritanya. Kayak beberapa yang kita bisa lihat di trailer ini. So, kita masuk dulu ke trailernya, kira-kira ada scene apa aja. Nah, untuk yang awalnya ini kita bisa ngelihat Going Merry yang lagi berlabuh atau lagi menuju ke salah satu dataran yang berwarna merah ya. Dimana ini adalah red line. Nah, red line ini adalah dataran yang membelah atau yang memisahkan antara East Blue, West Blue dan lain-lain dengan laut yang ada di tengahnya, yaitu The Grand Line. Nah, The Grand Line ini itu adalah ke laut yang benar-benar bisa dibilang berbahaya banget. Dia di sana magnetnya nggak jalan, jadi nggak bisa pakai kompas. Dimana para pelaut-pelaut di sini tuh menggunakan yang namanya log post untuk berpetualang atau untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Dan setiap log post ini ya menuju ke pulau yang dituju. Nah, seberbahaya itu. Makanya di sini tuh nggak boleh sembarangan untuk berlayar karena bisa nyasar atau mungkin bisa dimakan sama monster. Nah, perairan ini tuh dibatasi dengan yang namanya red line di atas ataupun di bawahnya. Nah, yang kita lihat ini adalah red line yang ada di bagian bawah yang bakal menjadi pintu awal bagi kru Straw Hat kita untuk masuk ke Grand Line. Nah, kalau kita lihat lagi secara detail di sini ada semacam air yang jatuh dari atas kayak apa ya? Kayak semacam air terjun gitu. Nah, sebenarnya ini bukan air terjun, tapi ini adalah sebuah sungai yang aliran sungainya tuh berubah, atau mungkin kalau biasanya kan dari atas ke bawah, nah ini dari bawah ke atas. Makanya sungainya disebut dengan Reverse Mountain.
Nah, nantinya kapal Going Merry ini bakal masuk ke Grand Line melalui Reverse Mountain ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, kayaknya ukuran Reverse Mountain-nya tuh nggak gede-gede banget ya. Mungkin ya walaupun sebenarnya di scene lain kita bisa ngeliatin ada juga yang dimana mereka baru turun itu agak gede. Tapi kalau dari sini kelihatannya memang nggak terlalu gede-gede banget. So artinya ini agak akurat dengan yang ada di komiknya ataupun yang ada di animenya, dimana memang Reverse Mountain itu nggak gede-gede banget ya. Tapi muat lah untuk satu kapal dengan masih ada beberapa meter gitu di kiri dan di kanannya. Nah, next scene kita masuk ke Locktown, dan ini adalah kehidupan di Locktown dengan beberapa tulisan-tulisan ya. Di sini ada Locktown Opera, di mana ini adalah opera house di Locktown. Terus beberapa orang, kayaknya kalau kita lihat dari orang-orangnya di sini mulai beragam ya. Jadi ada yang kayak gaya-gaya pakaiannya gaya-gaya Eropa, ada yang gaya pakaiannya Chinese, ada yang gaya pakaiannya Jepang. Itu menunjukkan kalau Locktown ini adalah sebuah kota yang bisa dibilang penghuninya atau warga-warganya ini beragam, atau mungkin salah satu kota tujuan wisata yang jadi pusat ya, di mana orang-orang dari berbagai daerah atau berbagai negara itu datang untuk berkunjung ke sini. Makanya di sini agak lumayan diverse untuk orang-orangnya. Nah, di sini kita bisa ngelihat ada Locktown Opera, dan ada beberapa banner-banner yang sebenarnya ini udah sempat muncul juga waktu itu di awal-awal ketika One Piece ini menunjukkan kayak semacam first look dari krunya di set syuting season kedua, dan di situ lebih kelihatan nih. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini banner-bannernya lebih kelihatan jelas. Nah, di sini bannernya tuh tulisannya Marine Victory Day 2022nd Anniversary Celebrating Gold Roger's Day Execution. Terus ada lambang Marine-nya. Jadi ini sebenarnya menunjukkan kondisi dari Locktown ketika para Straw Hat Crew ini masuk ke Locktown, di mana ada festival yang lagi dibikin sama Marine untuk memperingati anniversary ke-22 hari eksekusinya Gold Roger. Nah, ini sebenarnya satu hal yang baru. Ini nggak ada di manga ataupun di animenya. Bahkan di manganya ketika si Luffy itu masuk ke Locktown, dia tuh bahkan orang-orang tuh pada nggak inget sama hari eksekusinya si Gold Roger. Bahkan dia sampai masuk ke salah satu bar, dan di situ adalah satu bar yang dimana orang-orang yang datang ke situ benar-benar datang menikmati waktu dan ngomongin soal Goldie Roger. Tapi yang terjadi di sini malah kebalikannya. Orang-orang di sini atau Marine di sini malah memperingati hari anniversary dari hari eksekusinya si Gold Roger. Dan di scene-scene lainnya kita juga bisa ngelihat peringatannya benar-benar dibikin seperti pesta ya. Ada opera, ada juga festival dan lain-lain. Jadi benar-benar ini kayak semacam ya, atraktif juga, bisa jadi satu daya tarik wisata juga untuk di Locktown. Makanya mungkin ini juga bisa jadi pintu ya, dimana Marine ini agak mungkin lengah ketika kalau misalnya di animenya kan si Marine yang ada di kota Locktown ini benar-benar kayak ngejaga nggak boleh ada bajak laut yang masuk. Nah, sedangkan dengan adanya opera ini tentunya setiap orang bisa masuk, termasuk bajak laut. Walaupun sebenarnya kita mungkin bisa ngelihat nanti si Marine ini bakal kayak semacam menjaga supaya nggak ada bajak laut yang masuk ke kota Locktown. Nah, yang menarik di sini adalah opera house-nya, di mana opera house di sini itu memainkan satu drama musikal yang berjudul Hero of the Marines, the award-winning musical. Ini adalah drama musical yang isinya adalah cerita bagaimana kelompok-kelompok Marines ini menjadi pelindung bagi warga dari para bajak laut. Dan di sini yang menarik adalah yang jadi pemeran utamanya atau mungkin yang jadi tokoh utama sentral dari musical ini adalah Garp yang ada di season pertamanya. Jadi ini semacam cerita propaganda dari Marines supaya masyarakat ini mencintai lah Marines di luar kelakuan mereka yang emang kayak bisa dibilang arogan, terus korup dan segala macam gitu ya. Nah, yang menarik adalah di belakang ini ada tulisan gedung dengan tulisan Man Mayors, dimana kalau fans-fans lama atau yang mungkin ngikutin manganya sampai sekarang itu mungkin pada tahu ya Man Mayors ini. Man Mayors ini adalah keluarga noble atau Tenryubito atau bangsawan dunia lah ya, dimana ada dua karakter yang berasal dari keluarga ini. Yang pertama adalah Saint Gunko. Dia ini adalah seorang Celestial Dragon yang baru diperkenalkan juga di beberapa series terakhir. Terus juga dia adalah anggota dari God's Knight atau Ksatria Suci. Terus juga ada satu anak muda yang ikutan dari Native Hunting Competition di God Valley, di mana dia megangin senjata. Dia juga ini datang dari keluarga bangsawan Man Mayors.
Nextnya kita bisa ngelihat di sini Usopp yang lagi lari-larian di sebuah landscape yang hijau nih, indah banget ya landscape-nya. Dan di sini kayaknya ini kemungkinan besar adanya di Little Garden. Nah ini kayaknya terjadi waktu si Usopp ini lagi dikejar sama Mr. Five dan juga Mrs. Valentine. Waktu teman-temannya tuh lagi ditahan dijadiin lilin dan dia tuh kan sempet kabur sendiri tuh. Nah kayaknya ini nih momennya ketika dia kabur sendiri. Nah, nextnya kita bisa ngelihat di sini Zoro dan Sanji yang lagi ada di hutan dan kayak lagi berpetualang atau lagi ngelewatin hutan cari-cari jalur. Tapi yang di sini menarik adalah bajunya. Ini bajunya agak beda dari yang sebelumnya ya. Dimana kalau kostumnya Zoro ini itu ngambil dari isu 128 cover color, dan juga kalau yang si Sanji ini yang agak merah nanti mungkin kita bisa ngelihat di scene berikutnya. Nah, nextnya kita bakal bahas soal kostumnya tuh di scene ketika udah kelihatan Sanji pakai baju yang warna orange ini. Nah, di sini mereka tentunya juga lagi ada di Little Garden, tepatnya di hutannya. Ini kayaknya terjadi ketika si Zoro dan si Sanji ini itu misah sama rombongannya buat sebuah kompetisi di mana mereka ini mencari buruan siapa yang paling gede atau yang paling bagus lah. Nah, di sini nih mungkin awal-awal kejadiannya ketika mereka mencoba untuk kayak mencari buruan mereka. Tapi ini kayaknya terjadi sebelum mereka deal untuk mencari buruan karena mereka masih jalannya bareng-bareng. Nah, nextnya kita bisa ngelihat di sini Going Merry yang masuk ke sebuah pulau, di mana pulau ini adalah Pulau Whiskey Peak. Dan di sini akurat banget lengkap dengan kaktus, gunung-gunung kaktusnya. Di sini juga ada sekota yang kecil di depannya. Ini benar-benar mirip banget, dan dari sini aja gue ngelihatnya anjir keren banget men. Nah, nextnya kita bisa ngelihat di dalam kota atau di kota Whiskey Peak-nya, di mana di sini kru Straw Hat kita jalan berlima. Ini dengan gaya-gaya kayak western gitu, tapi bangunan-bangunannya nih bangunan ala-ala Meksiko ya. Nah, kalau di anime itu mereka di sini disambut kayak tamu kenegaraan lah kayak gitu ya, bener-bener kayak semua orang cheering mereka datang. Tapi di sini agak-agak beda, di mana mereka kayak dicuekin gitu, tapi kayaknya tetap bakal disambut dengan acara penyambutan yang mungkin nggak selebay yang ada di anime. Kalau di anime kan mereka juga baru ngelayar langsung, wih. Kayaknya nggak begitu ya kalau di live actionnya. Mungkin mereka datang dulu ngasih tahu diri mereka, baru kayak welcome, dan akhirnya mereka dibikinin pesta lah kayak gitu. Nah, di sini kalau kita bisa ngelihat sebenarnya di Whiskey Peak ini semua orang yang ada di sini itu sebenarnya adalah orang-orang jahat atau bounty hunter. Mereka ini adalah semuanya anggota atau anak buahnya dari Baroque Works. Nah, yang menarik adalah kalau kita ngelihat di bagian ujung ini, kalau kita zoom, ini ada rambut putih koel-koel. Ini benar-benar mencurigakan banget. Tapi siapa lagi yang punya rambut putih kayak gini kalau bukan satu karakter yang bernama Igram. Well, ini Igram udah muncul di sini walaupun dia nggak kelihatan mukanya ya, cuman rambutnya doang. Nah, makanya di sini kan gue bilang kayak beda. Karena kalau di animenya si Igram yang menyambut mereka langsung, tapi kalau di sini kayak mereka hidup seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, dan mungkin di sini mereka bakal ngobrol sama Igram, dan Igram yang bakal menyambut dan kayak nyuruh orang-orang, hey kita sambut ini mereka bajak laut bla 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 bla, untuk tujuan bikin mereka mabok dan akhirnya bakal ditangkap sebenarnya. Nah, kalau di animenya pokoknya si Igram ini yang punya ide untuk bikin mereka semuanya mabok. Jadi kayak mereka ini dibikin ini lah ya, semacam disambut dan dikasih kelemahan-kelemahan atau dikasih something yang toxic buat mereka untuk tujuan supaya mereka bisa si orang-orang ini bisa menangkap Straw Hat Crew ini. Jadi kalau kayak si Sanji dikasih cewek, terus si Luffy dikasih makanan, yang lain dibikin mabok gitu kan. Cuman sayangnya ada dua orang yang nggak mempan sama alkohol. Yang pertama Sanji, dimana dia agak nggak bisa cepat mabuk itu. Makanya dia yang jadi orang pertama yang melindungi temen-temennya yang lagi pada tepar. Dia yang ngelawan 100 orang bounty hunter, dia yang ngelawan Igram, dia ngelawan semua anak buahnya Baroque Works ini. Dan yang pertama Nami, tapi Nami nggak ikut ngelawan. Nami ini punya tujuan yang lain. Nami ini pura-pura mabok supaya ketika orang-orang udah pada tidur, dia bakal bangun dan dia bakal ngerampok seisi kota ini. Nah, nextnya kita bisa ngelihat di sini ada karnaval yang ada di Locktown, dan ini benar-benar ada di semacam lapangan tempat di mana Goldie Roger dieksekusi. Nah, ini yang menunjukkan bagaimana Locktown itu memang benar-benar dirancang untuk untuk merayakan anniversary ini sebagai sebuah perayaan, karena menurut gua nggak tahu ya pandangannya si Marine ini kayak gimana, apakah dengan mengeksekusi Goldie Roger yang artinya orang-orang tuh malah pada
mengangkat derajat Marines, karena itu sebenarnya sebagai apa ya, semacam pencapaian atau prestasi dari Marine yang harus dirayakan. Tapi sebenarnya itu nggak harus dirayakan juga, karena setelah Goldie Roger ini dieksekusi, malah muncul banyak kelompok-kelompok pirates baru sebenarnya. Nah, kita nggak tahu ini mungkin kredit apa yang diambil sama si sama si Marines nantinya, makanya dibuatin festival yang kayak gini. Yang pasti ini jadi ajang pesta yang beda banget sama yang ada di anime atau yang ada di manganya. Dan kita bisa ngelihat juga di sini Luffy yang ngelihat ke panggung eksekusinya Goldie Roger. Nah, di sini banyak yang terjadi di sini kalau di animenya, di mana mungkin dia diserang sama Baggy di sini, sama Alvida, atau dia pura-pura dia manjat juga ke atas terus disuruh turun sama security dan lain-lain, sama Marines. Pokoknya banyak yang bisa terjadi di sini lah. Tapi ini adalah satu momen di mana Luffy akhirnya dia bisa ngelihat panggung yang memotivasi dia untuk menjadi raja bajak laut. Nah, nextnya kita bisa ngelihat di sini Nami sama Usopp yang lagi di kapal berdua, dan muncul satu raksasa yang gede banget. Di sini, gua aja amazed yang ngelihat si raksasa ini. Dia adalah Bragi. Nah, raksasa di sini bakal ada dua. Yang nyamperin si Nami dan Usopp ini adalah Bragi. Dan ada satu raksasa lagi yang namanya Dory yang bakal nyamper si Vivi sama si Luffy. Di sini kelihatannya agak sedikit kecil ya sebenarnya dibandingin sama di animenya, dimana Bragi dan juga Dory ini, Bragi sama Dory ini memang agak-agak gede banget sebenarnya. Jadi kalau dibandingin sama ukuran kapalnya tuh mereka tuh bener-bener kayak gede banget. Tapi kayaknya di sini untuk raksasanya dibikin lebih realistis ya, karena nggak mungkin kalau misalnya terlalu gede pun nggak ngerasa bakal terasa kayak impossible gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita bikin yang sekedar raksasa tapi masih bisa ditolerir tingginya kayak gini, tetap serem tapi tetap realistis juga ya. Manusia-manusia dulu kan memang mungkin segede ini kali ya. Nah, next ya, akhirnya kita bisa ngelihat satu karakter yang keren banget, Miss All Sunday atau Nico Robin. Dimana di sini kelihatan kelopak-kelopak bunganya dulu, baru muncul mukanya yang cakep banget guys. Dia kulit putih by the way, cakep banget. Dimana kelopak-kelopak bunga ini adalah tanda kekuatannya bakal muncul. Jadi si Nico Robin ini atau si Miss All Sunday ini, itu dia tuh punya kekuatan bisa ngeluarin anggota tubuhnya tuh di berbagai permukaan gitu kan. Jadi kayak dia bisa munculin di badan orang ya, dia bisa munculin di pintu dan segala macam, dan itu keren banget guys. Jadi dengan menunjukkan di sini kelopak-kelopak bunga, artinya kita bakal ngelihat di sini kekuatannya bakal muncul kayak gimana. Cuman di sini nggak kelihatan nih kekuatannya, cuman kelihatan bentukan dari mukanya aja Nico Robin ya, dan cakep banget guys di sini. Cuman yang agak permasalahan di sini sebenarnya tempatnya. Dia nih bukan ada di mana-mana, tapi dia nih ada di markas Marines. Bisa kita lihat dari dua patung yang ada di depan pintu ini. Jadi dua patung ini adalah semacam legendanya Marines. Yang pertama ini ada Fleet Admiral Sangoku, terus ada mantan Fleet Admiral Kong juga di sini. Dimana ini menunjukkan banget kalau misalnya si Miss All Sunday ini itu bukan ada di mana-mana ya, nggak ada di Whiskey Peak atau di mana-mana, tapi ini adanya di markas Marines. Dan di mana lagi markas Marines kalau bukan di Locktown. Nah, ini yang kayaknya bakal beda nih ceritanya, dan mungkin tujuannya tuh sebenarnya kayaknya cuman untuk sekedar membangun ancaman dari Baroque Works dan juga dari si Nico Robin atau Miss All Sunday ini, biar bisa lebih kelihatan intens bagaimana mereka bakal versus sama si Nico Robin nantinya, sama si Miss All Sunday nantinya. Dan ketika Miss All Sunday join ke Straw Hat Crew, itu bakal lebih berasa mereka benar-benar kayak membangun dulu ancamannya dari Baroque Works ini dan juga si Miss All Sunday. Makanya dia kayaknya bakal dimunculin jauh lebih awal ketika adanya di Lockdown. Dimana sebenarnya kalau di anime atau di manganya, si Miss All Sunday ini itu nggak punya peran banyak-banyak di ketika Lockdown sampai ke Whiskey Peak ya, atau sampai ke Little Garden, atau bahkan sampai ke Drum Island. Itu nggak punya peran yang begitu banyak. Dia tuh punya peran banyaknya itu adanya di Arabasta Arc. Tapi di sini kayaknya benar-benar udah mulai dimanfaatkan si Nico Robin ini dengan petualangannya atau POV-nya dia di sepanjang bagaimana dia nantinya sebelum akhirnya kita bakal head to head atau Straw Hat Crew bakal ketemu langsung sama si Miss All Sunday, entah itu di Whiskey Peak atau mungkin di Arabasta nantinya. Nah, nextnya kita bisa ngelihat di sini Zoro dengan satu pedangnya ya. Dimana satu pedang ini tentunya adalah pedang Yubashiri dan dia ada di Whiskey Peak. Kita bakal bahas 3 pedangnya Zoro di sini. Dan kita juga bisa ngelihat akhirnya Captain Smoker yang muncul dengan 2 Seeger-nya di sini. Dan kayaknya kalau kita lihat si Seeger-nya ini kayaknya ini ya CGI banget ya. Dimana ini mulut yang di sini normal, dan di sini kayaknya ketarik banget gitu.
lu kan kalau ketarik gini kan ini agak susah gitu ya untuk senyum atau apa. Sedangkan di sini yang sebelah sini agak normal, yang sebelah sini agak lebay gitu. Jadi benar-benar CGI-nya pinter banget untuk ngakalin gimana si Smoker nantinya tetap dengan dua cerutunya dia, tetap sambil bertarung dengan dua cerutu di mulutnya dia. Dan ini dari sini aja udah kelihatan keren banget. So, gua nggak sabar untuk nungguin bagaimana aksinya Smoker nantinya. Dia muncul dari satu motornya dia. Ini ada satu ban dengan lambang Marines di mana? Di sini ya, lambang Marines ya. Dimana ini adalah motornya dia yang kita juga lihat ada di animenya. Nah, nextnya kita bisa ngelihat si Luffy ini yang lompat-lompat di hutan, dimana ini kayaknya ada di Little Garden ya, dan dia di sini pakai baju merah hitam dengan kera hitam, yang kayaknya ini juga diambil dari cover komik, dimana lebih tepatnya ini ada di cover komik chapter 140. Dan di sini kita juga bisa ngelihat Sanji yang lagi masuk ke sebuah tempat. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih bajunya dia yang juga kayaknya terinspirasi dari cover komik, yang juga dimana cover komik nih sebenarnya jadi bahan atau jadi apa ya, semacam cara buat si Oda untuk menceritakan sesuatu sebenarnya, kayak contoh bagaimana Marine Works yang kayak seakan-akan apa ya, bermain dengan propaganda kepada warga-warganya gitu kan, kayak semacam kayak gitu. Terus juga outfit alternatif dari para karakter utamanya itu semuanya dimunculin di cover komik. Dan di sini di live actionnya ini tentunya bisa dipakai gitu kan, karena biar lebih berwarna aja gitu. Nah, di sini kita bisa ngelihat juga si Sanji ini masuk ke sebuah rumah dengan warna putih, dimana ini adalah kayaknya ya, ini adalah rumah lilinnya si Mr. Tree. Nah, next ya kita bisa ngelihat di sini Nami yang lagi ngedap-ngedap kayak lagi nguping. Nah, ini kayaknya kejadian di Whiskey Peak ya, dimana mungkin setelah orang-orang pada mabok, si Nami di sini justru lagi bangun dan dia pengen ngerampok, dan dia kayaknya mulai ngedenger rencana atau apa yang lagi direncanakan sama si Igram dan juga para komplotan dari Baroque Works ini. Mau diapain lah orang-orang yang mabuk ini. Nah, di situ mungkin awalnya si Nami denger dan akhirnya berubah, yang tadinya dia mau ngerampok malah nggak jadi, dan akhirnya malah dia dealing sama Igram nantinya. Nah, itu cerita detailnya mungkin lebih serunya kita tonton di live actionnya. Nah, nextnya kita bisa ngelihat si Usopp ini juga pakai baju ungu ya. Nah, ini juga inspirasinya diambil dari cover komik dari chapter 140, dan ini adanya di festival di Locktown ya. Nah, yang menarik juga di sini adalah si Usopp udah di Locktown, dia udah punya kacamatanya. Dimana kacamatanya ini dia dapat juga di Locktown dari anak kecil yang nama Carol sama bapaknya yang namanya Daddy. Dan itu ceritanya juga ya, walaupun sebenarnya mini banget arc-nya, tapi kayaknya bakal juga diangkat di sini, cuman sekedar kayak ya konflik kecil yang nggak perlu waktu banyak lah, mungkin cuma kayak 3-5 menit juga cukup. Yang penting tetap diangkat ceritanya biar si kacamatanya ini tetap punya sejarah dan tetap nempel juga sama si Usopp. Nah, nextnya kita bisa ngeliat di sini ada Mrs. Wednesday alias Nefertari Vivi. Di sini kayaknya ya, kalau misalnya kita lihat dari settingnya, ini ada di perutnya Labun karena di sini gelap gitu ya. Dan kalau di animenya tentunya terang gitu ya, kayak terang, terus bahkan ada rumah di tengah-tengah. Mungkin di sini lebih dibikin realistis, jadi kayak gelap terus sempit gitu. Layaknya perut paus gitu kan. Nah, makanya di sini gue simpulkan adanya di perutnya si Labun. Nah, di sini kita bisa ngelihat Vivi yang tampilannya gila, tetap dengan rambut biru, dan dia juga pakai Peacock Slasher, itu senjatanya dia, senjata andalannya dia buat menyerang gitu kan. Cuman di sini baru kelihatan Mrs. Wednesday-nya aja atau si Vivi-nya aja. Kita belum ngelihat Mr. Tree, yang dimana Mr. Tree ini jadi partnernya Vivi atau partnernya si Mrs. Wednesday ketika mereka ini masuk ke perutnya Labun. Nah, nextnya kita bisa ngelihat Zoro dengan 3 pedang barunya. Nah, di sini gue bakal ngejelasin 3 pedangnya buat kalian yang belum tahu. Jadi Zoro ini punya 3 pedang. Yang pertama adalah ini Wado Ichimonji. Ini pedang lamanya dia, satu-satunya yang kesisa. Terus ada Sandai Kitetsu. Ini adalah pedang terkutuk yang dia dapat dari toko pedang Ippon Matsu. Dan ada yang satu lagi adalah pedang Yubashiri. Ini adalah pedang keluarga dari pemilik toko Ippon Matsu yang dikasih ke Zoro karena impress ketika dia nge-challenge dirinya untuk biar tangannya untuk kepotong nggak nih sama si Sandai Kitetsu. Dimana Sandai Kitetsu tuh pedang yang terkutuk tadinya, tapi dia tetap ambil dan chance-nya ternyata malah jadi pedang keberuntungannya si Zoro. Nah, mudah-mudahan nantinya cerita tentang Zoro dan juga 3 pedangnya ini, prosesnya dia bagaimana mendapatkan 3 pedangnya ini tetap diceritain dan tetap lengkap juga, supaya ya berkesan juga 3 pedangnya ini ya. Nah, nextnya ini kayaknya dia ketika ngelawan 100 bounty hunter di Whiskey Peak nih. Dimana di situ memang dia ngelawan semua orang ketika temen-temennya itu lagi pada tidur, lagi pada mabui, dan si Nami lagi malah sibuk untuk mencari harta gitu.
Nah, kita juga bisa ngelihat di sini Sanji yang lagi di festival lagi ngelawan krunya Begi. Di mana si Begi ini memang bakal muncul lagi tentunya, dan dia bakal dapetin tubuhnya lagi dan bakal nge-counter atau bakal ketemu lagi sama si Luffy dan krunya itu di Lockdown. Dan juga kita di sini bisa ngelihat Nami yang lagi ngelawan krunya Begi juga, tapi di sini kita bisa ngelihat satu karakter which is adalah Alvida. Nah, yang menarik di sini adalah Alvidanya nggak di recast. Jadi kalau misalnya di komik atau di ini ya animenya, Alvidanya tuh bener-bener dari gendut banget tiba-tiba jadi kurus cakep. Tapi di sini nggak diganti dibikin kurus cakep, tapi aktornya bener-bener diet men. Dari yang tadinya gede agak-agak tembem gimana gitu, ini kelihatan lebih kurus walaupun masih kelihatan agak tembem juga gitu kan. Tapi ya udah cukup menggambarkan kekuatan dari si Alvida inilah ya. Dan justru bakal aneh sebenarnya kalau misalnya di recast gitu. Jadi sini walaupun aktornya sama tapi udah kelihatan kurusan lah kayak gitu. Kita juga bisa ngelihat si Usopp ini di festival. Dan nextnya akhirnya kita bisa ngelihat si Going Merry yang hanyut di Reverse Mountain, dan dia lagi mau masuk ke mulutnya Labun. Dan di sini kelihatan Labunnya keren banget guys, gila Labunnya. Nah, buat kalian yang belum tahu, cerita Labun ini memang agak ini ya. Jadi ini adalah pintu masuk awal di Grand Line, dan ketika mereka masuk, si Stroke Head Crew ini masuk, mereka malah disambut sama mulut si Paus Labun ini yang kebuka, dan akhirnya malah bikin mereka masuk dan dimakan sama si Labun. Tapi di situ kita justru bakal ngelihat cerita yang lumayan agak menyentuh, di mana Labun ini adalah seekor paus yang punya cerita menyedihkan ya. Dimana si Labun ini sebenarnya adalah teman bajak laut ya. Dimana teman bajak laut yang dia tuh nggak boleh ikut ke Grand Line karena terlalu berbahaya, dan akhirnya tinggal di situ dan disuruh nunggu. Tapi ternyata teman-teman bajak lautnya ini nggak pernah kembali karena mungkin sudah meninggal gitu ya. Jadi dan itu dia dikasih tahu sama si Krokus yang menjaga si Labun ini. Dan setelah dikasih tahu, si Labun ini malah dia bentur-benturin kepalanya ke dinding Red Line ini, ke Grand Line ini, supaya dia mau menghancurkan dinding Red Line ini. Makanya di sini jidatnya si Labun ini ya luka-luka, dan akhirnya si Luffy dengan hatinya dia yang gila ini sedih juga gitu kan, dia malah menusuk si Labun dan dia bilang kalau misalnya dia bakal menggantikan janji daripada teman-teman bajak lautnya yang udah nggak ada itu. Jadi lu harus tungguin gua. Dan dari situ si Labunnya malah jadi nangis dan dia jadi sedih, dan akhirnya jadi punya motivasi lagi untuk hidup. Yang tadinya kayak cuman bentur-benturin pala doang dan bahkan sakit dan diobatin sama si Krokus. Nah, di sini mungkin ceritanya bakal sama atau bakal diadaptasi, kita bisa lihat nanti kayak gimana. Tapi yang jelas di sini udah kelihatan bentukan Labunnya udah keren banget. Nah, itu so far yang kelihatan dari trailernya. Tapi ada beberapa yang menurut gua miss di sini atau nggak diperlihatkan. Yang pertama, Tony Chopper di sini walaupun udah kelihatan atau dia udah ditunjukin first look-nya, tapi di trailer malah nggak ada. Ini mungkin lebih ke penjelasan, kayaknya Tony Chopper nih nggak bakal punya banyak role di season ini ya, di season kedua, karena mentoknya kan bakal ada di Drum Island ya, mungkin cuma di episode-episode akhir aja gitu. Terus juga di sini Crocodile juga tentunya belum ada, walaupun mungkin kita bakal ngelihat ya teaser-teasernya lah ya untuk menunjukkan atau membangun ancaman dari Baroque Works dan juga si Crocodile. Terus kita juga nggak bisa ngelihat Mr. Tree, kita juga nggak ngelihat di sini Mr. Five, Mrs. Wednesday, Mrs. yang lainnya ya, Miss Olsen. Udah Miss Wednesday udah kan. Kita nggak bisa ngelihat Mister dan angka-angkanya itu nggak kelihatan juga di sini, yang mungkin itu lagi disimpan. Walaupun sebenarnya kita Mr. T-nya udah tahu kan aktornya siapa, dan gue juga excited sebenarnya nungguin beliau ini untuk mainin Mr. Tree, tapi di sini nggak dimunculin. Tapi gue justru makin penasaran kayak gimana bentukannya nanti, mungkin bakal dimunculkan di trailer berikutnya. Karena ini masih jauh banget guys, masih 2026. Yang kemungkinan tanggalnya itu antara mungkin Februari atau Maret, kayaknya ya di Februari atau Maret filmnya bakal atau seriesnya bakal dirilis di Netflix. So kita tunggu aja kayak gimana. Tapi gue mau tahu pendapat kalian guys. Kalau kalian punya pendapat atau teori atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar dan kita diskusi rame-rame. So itu dia yang bisa gue bahas. Mungkin udah agak kepanjangan juga, tapi ya karena memang gue suka nge-yapping soal One Piece juga, jadi ya udahlah ya. Dan momennya juga pas kan. Indonesia lagi darurat banget, dimana kita nggak boleh masa mengibarkan bendera One Piece. So itu aja dari gue. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Cari kita juga di TikTok dan Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.